1 dari mata kuliah administrasi jaringan. Di sini kita ada deskripsi tugasnya, yaitu adalah seorang administrator. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya itu ada kantor pusat di mana departemen perangkat, departemen pemasaran itu 3 perangkat, departemen teknologi informasi FTI-nya itu 10 perangkat, dan servernya itu 5 perangkat. Di sini juga tersedia koneksi WAN untuk menuju ke cabang. Terus ada kantor cabang di mana total perangkat itu 20 perangkat. Tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Untuk alamat IP yang disediaa itu ada 192.168.0/24. Di sini kita diperintah untuk pengisian subnet, rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok. Alamat IP yang diberikan tentukan untuk setiap subnet mask, alamat jaringan network address, terus rentang alamat IP yang dapat digunakan atau disable IP rank, terus alamat broadcast. Di sini kita dipastikan untuk akumulasi IP tidak tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Maka di sini saya sudah membuat tabel subnettingnya, di mana sini sudah tersedia divisi atau segmen, terus ada computer NOS, subnet max, terus network address, terus disable rank, dan broadcast addressnya. Di sini dari departemen penjualan itu kita membutuhkan 50 host. Jadi untuk subnet max-nya itu kita lihat di tabel 50 itu masuk ke dalam yang ini max yang 26. Karena kita harus menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan tadi. Jadi kita nggak boleh pas-pasan, nggak boleh kurang, tapi harus lebih. 50 di sini ada 4, itu ada sisa 9 ya. 14. Di sini kita masukkan untuk subnetnya itu 255.255.224/27. Untuk network address untuk addressnya itu ada 192.168.10.0. Untuk broadcast addressnya di sini kan subnet mask yang 26 itu masuknya yang ke-4. Jadi di sininya untuk network address yang pemasarannya di situ 192.168.10.64. Nah, ini nanti dikurang 1 di sini. 1 dikurang 1 lagi. Ini ditambahkan 1 gitu. Sini juga gitu. Pemasaran juga sama, kebutuhan itu. Jadi kita masuk ke subnet yang masalahnya yang ke-27. Kita masukin tadi, terus sininya 95 karena untuk 27 itu 34. Jadi 64 itu nanti kita tambah sama 32. Hasilnya itu 96. Lanjut untuk yang kantor cabang dia 20. Kantor cabang 20 jadi masuk ke yang 27 juga. Jadi ini ditambah sama 32. Jadi 96 ditambah 32 itu 128. Dan nanti tinggal kita kurang juga untuk yang address yang kantor cabangnya. Terus di sebelah kita tambahkan 1 di 96 dari 97, dan ini dikurangkan 1 jadi 126. Lanjut ke yang keinnya itu 10 itu kita masuk ke yang ke-28, itu ke-16 ya. Di sini 128 kita tambah 16, jadi 144. Di sebelahnya kita ke 192.168.10.145 sampai dengan 192.168.10.161. Nah, 158 sorry. Untuk broadcast addressnya kita ke 192.168.10.159. Nah, untuk kuliah itu kenapa di sini 190? Bukan. Terusnya kan kalau misalnya di sini 2, kita harus tambah dengan 4. Tapi kita tambahkan dengan 32 karena di sini ada 34. Tanpa ditambah 396, ditambah 128, dan kalau misalnya kita 144 ditambah 4 itu kan harusnya 148. Ditambah 29 itu 8. Karena kalau misalnya 144 ditambah dengan 8 itu kan harusnya 146. Tapi 145 ini tidak ada terdapat kelipatan 32. Jadi di sini kita dan addressnya itu 163. Lanjut, dan lingkungan ini adalah untuk koneksi antara router pusat dan router cabangnya nanti. Kita pakai yang ini. Terus untuk table routingnya itu sini kita buat dulu ya, router untuk kantor pusatnya atau head office. Di sini itu supaya orang pusat bisa menghubungi orang cabangnya. Di sini langsung kita masukin destination networknya. Kita pakai yang 192.168.10.96 yang kita dapat di sini untuk kantor cabangnya. Terus subnet mask-nya kita masukkan yang ini 255.255.254. Terus untuk net hop-nya kita masukkan yang ini tadi 192.168.10.162. Nah, keterangannya itu jalur ini tuh merupakan jalur menuju jaringan kantor cabang. Terus yang kedua itu adalah kantor cabang atau branch office. Router di cabang harus tahu jalan ke semua departemen yang ada di pusat secara spesifik. Maka dari itu ini perlu lebih lengkap untuk tabelnya. Pertama untuk jalur menuju departemen penjualan di pusat. Jadi untuk destination networknya itu 192.168.10.0. Untuk subnet mask-nya kita lihat di sini yang ini. Ya
menggunakan 255.255.255.129. Nah, untuk method atau interface-nya kita menggunakan yang ini 192.168.10.161. Terus untuk jalur menuju departemen di pusatnya, kita destination networknya kita menggunakan 192.168.10.4, dan untuk subnetworknya kita menggunakan ini 255.255.254. Terus ini sama juga. Terus untuk jalur departemen itu kita menggunakan destination network 192.168.10.128, dan untuk subnetworknya itu yang 255.255.255.240 atau interface-nya sama. Dan yang terakhir itu jalur menuju departemen server di pusat, mana kita menggunakan destination network 192.168.10.144, dan untuk subnetmasknya itu yang 255.255.248. Untuk network atau interface-nya juga sama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas 1. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.